Jenny, meskipun kamu adalah anak kandung orang tua, apa gunanya? Semua ini tetap milikku. Bukankah ini kalung berlian paling berharga milik Mama? Jenny, kamu ngapain? Kamu bikin aku kaget. Adik Bauer, kenapa kamu mencuri? Kalung berlian favorit Mama? Aku adalah anak perempuan favorit orang tua. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Kamu tidak bisa mengatur aku. Tidak boleh, ini adalah favorit Mama. Kamu hati-hati, jangan sampai merusaknya. Aku sengaja mau merusaknya. Kamu bisa apa? Lepaskan. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Adik Bauer, jangan pergi, Mama akan segera kembali. Kamu cepat kembalikan. Jangan gunakan orang tua untuk menakut-nakutiku, meskipun kamu adalah anak kandung orang tua. Apa gunanya? Kamu tumbuh di lingkungan kumuh. Bagaimana bisa kamu bandingkan dengan hubunganku dengan orang tua selama puluhan tahun? Kalau aku jadi kamu, aku akan tetap mati di luar sana. Biarkan orang tua tidak pernah menemukanmu. Tuan dan Nyonya, kalian sudah kembali. Kamu banggan. Kakak, kalung berlian ini adalah favorit Mama. Kamu tidak boleh mengambilnya. Bauer. Aku baik-baik saja. Jenny, bagaimana kamu bisa tega melakukan hal seberat ini? Bukan aku. Kakak kedua, aku sendiri yang terjatuh, bukan salah kakak. Aku juga merusak kalung Mama. Bukankah kalung ini ada di brankas? Kenapa bisa ada di lehermu? Kalung ini adalah favorit Mama. Aku tidak bisa hanya diam melihat kakak mengambilnya. Semua yang terjadi tadi. Kami melihatnya dengan jelas. Bukan aku, itu Chen Bauer. Chen Bauer yang memfitnahku. Semua ini adalah perbuatannya. Kamu pergi dari sini. Jenny, bukankah lebih baik kamu tetap tinggal di rumah orang tua angkatmu? Kenapa harus kembali ke sini dan merebut milikku? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan lagi berusaha menyenangkan siapapun. Kenapa aku di sini? Aku ingat, aku diusir dari rumah oleh kakak dan orang tua bayiku. Lalu ditabrak mobil oleh Chen Bauer sampai mati. Jenny, luka di wajah Bauer. Apakah kamu yang memukulnya? Orang tuamu mencintaiku, kedua kakakmu juga percaya padaku. Semua yang kamu pedulikan adalah milikku. Apakah aku terlahir kembali? Ayah, jangan salahkan kakak. Kakak pasti tidak sengaja. Bauer, wajahmu sampai memerah karena dia. Kenapa kamu masih membelanya? Jenny. Bauer adalah adik kita, meskipun kamu kembali. Jangan pikir kamu bisa mengusirnya. Sejak kamu kembali, bukan mencuri barang di rumah. Mengganggu Bauer, bagaimana orang tua angkatmu? Mendidikmu selama ini? Sungguh tidak berpendidikan. Aku curiga laporan tes DNA itu palsu, wanita sepertimu. Bagaimana mungkin memiliki setengah gen keluarga kami? Di kehidupan sebelumnya, aku baru saja dibuang ke rumah. Lalu difitnah oleh Chen Bauer ini. Si gadis licik, keluarga Chen juga percaya begitu saja. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, tidak ada gunanya. Kalau begitu, tidak perlu menjelaskan lagi. Kalian benar. Chen Bauer memang aku yang memukul. Jenny, kamu berani memukul Bauer di depan kami. Apa yang terjadi jika aku memukulnya? Dia adalah adikmu, kenapa kamu begitu kejam? Di mata kalian, aku kejam bukan sehari 2 hari. Baru kamu tahu? Cukup, Jenny, aku tidak menyangka. Kamu berani begitu tak tahu aturan, berlututlah.
Bagaimana jika aku tidak mau berlutut? Maka aku akan memukulmu sampai kamu berlutut. Sejak aku kembali ke keluarga Chen, kamu anak angkat ini. Apapun yang kamu katakan selalu benar. Pernahkah kamu bertanya padaku? Apakah aku pernah merasa tersakiti? Pernahkah kamu percaya padaku sekali saja? Tidak pernah. Apa hakmu untuk menasihatiku? Ayah. Aku mengabaikan penolakan orang tua angkatku untuk kembali ke keluarga Chen. Hanya ingin membalas budi kelahiran kalian, tapi tidak menyangka. Apapun yang aku katakan atau lakukan selalu salah. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi anak angkat ini. Kalau begitu, budi kelahiran ini tidak akan kubalas. Keluarga kalian, aku juga tidak mau lagi. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak kembali ke rumah ini. Jika kamu marah, maka pukullah aku. Aku memang harus memukulmu. Tamparan ini untukmu yang merebut keluargaku, mengambil alih rumahku. Tamparan ini untukmu yang memutarbalikkan fakta, mencemarkan nama baikku. Tamparan ini kubalas kejahatanmu yang mencoba mencabut nyawaku. Segala milik keluarga Chen tak kuinginkan, ambil saja jika kau mau. Tidak, aku tidak. Tapi kau berhutang padaku. Chen Yi, hentikan. Baoer, Aku pasti akan mengambilnya kembali. Baoer, Baoer. Mulai dari sekarang, Aku dan keluarga Chen tidak ada hubungan lagi. Chen Yi, Chen Yi. Setelah memburu muka pada keluarga Chen selama ini, bahkan makan pun tidak pernah kenyang. Sampai-sampai kena sakit mak. Kakak, Orang tua kandungmu datang menjemputmu. Kau yakin mau ikut mereka? Baik. Sudah punya kakak kandung, jangan lupa sama kakak yang dari kecil. Melihatmu besar. Di rumah mereka, kalau ada yang berani mengganggumu, langsung telepon kakak. Kakak pasti membelamu. Adik, keluarga Chen ini bagaimana sih? Sampai tega menyakitimu seperti ini. Kakak akan habisi mereka. jangan, Kak. Aku lelah, mau pulang. Eo. Kakak antar kamu pulang. Di kehidupan sebelumnya, demi memburu muka pada keluarga Chen, aku mengkhianati orang yang benar-benar mencintaiku. Mulai sekarang, keluargaku hanya orang tua angkat dan kakak. Sedangkan keluarga Chen, semua yang kalian lakukan padaku, seumur hidup tidak akan kulupakan. Hao Xuan. Kakak, akhirnya kau kembali. Perempuan Chen Yi itu. Mi mukul Baoer. Apa? Baoer. Mana Chen Yi? Perempuan itu habis mukul orang langsung kabur. Sebentar lagi ujian nasional, dia malah kabur sekarang. Kak, Minum teh jahe, penghangat badan. terima kasih, Kak. Santai saja, kan kamu adalah putri kecil keluarga Gao yang sudah kami rawat belasan tahun, selama kamu masih anggap aku kakak. Nyawa kakak pun siap kuserahkan. Kakak baik sekali. Setelah putus hubungan dengan keluarga Chen, ada rencana baru? Seminggu lagi ujian nasional, aku berencana ikut ujian nasional. Merencanakan ulang hidupku. Kamu mau ikut ujian nasional? Iya, Tapi katanya, setelah dipaksa keluarga Chen keluar dari sekolah. Kamu setahun nggak masuk sekolah, sekarang tinggal beberapa hari. Mau ujian nasional, yakin nggak persiapan 1 tahun lagi?
Kakak percaya deh, aku pasti bisa dapat nilai bagus. Nanti bikin kakak dan orang tua bangga. Jangan tekanan diri terlalu berat, bahkan kalau nilai jelek. Kamu tetap putri kecil keluarga kita. Di kehidupan sebelumnya, buat menyenangkan keluarga Chen, sampai kelewatan ujian nasional. Hancurin hidup sendiri, di kehidupan ini aku mau hidup buat diri sendiri. Yi, lihat siapa yang dateng. Nana Dapeng. Nana Dapeng teman terbaikku. Sayangnya di kehidupan sebelumnya, setelah balik ke keluarga Chen, dilarang keras ketemu teman-teman lama. Sejak itu, aku nggak pernah ketemu mereka lagi. Nggak nyangka di kehidupan ini, kita bisa ketemu lagi. Nana Dapeng. Bisa ketemu lagi, aku seneng banget di kehidupan ini. Kita jangan pisah lagi, kita harus jadi teman seumur hidup. Yi, soal kamu keluar dari keluarga Chen. Kakak Gao udah cerita ke kita. Apa mereka nakalin kamu? Bilang aja ke kita. Kita berdua bantu kamu balas dendam. Udah cukup dengar kata-kata kalian. Aku udah putus hubungan sama keluarga Chen dari sekarang. Aku nggak mau menyenangkan siapa-siapa lagi. Aku mau kuasai hidupku sendiri. Kedepannya apapun keputusan kamu, kita dukung. Iya, kita teman terbaik, kapanpun. Kita berdua masih di SMA unggulan. Kalian bener, kita teman terbaik. Ini buku prediksi ujian nasional yang aku siapin. Kalian bawa pulang harus dihafalin baik-baik. Buku prediksi ujian nasional. Yi, kamu persiapan ujian nasional. Bener buat kita, ujian nasional itu cara paling gampang. Ubah hidup. Buat kuasai hidup sendiri, harus dapat nilai bagus di ujian nasional. Ingat nggak kata-kata wali kelas? Tend to ingat. Bakat alami. Pasti berguna. Perhatian para peserta ujian nasional 2023 segera dimulai. Akan segera dimulai, silakan masuk dengan tertib. Ujian nasional, kami datang. Bauer mau ujian nasional 2 hari ini, makan lebih banyak ya, jangan sampai lapar. Terima kasih, Ayah. Yi juga akan ikut ujian nasional 2 hari ini. Apa tidak ada yang menghubunginya? Kakak, jangan urusi dia. Chen Yi cuma mau pakai cara kabur dari rumah. Untuk nakuti kita, pikir kita akan minta dia pulang. Itu cuma mimpi belaka. Betul, Chen Yi mengincar uang keluarga Chen. Dia tidak rela tinggalkan keluarga Chen. Kalau dia mau tantang kita, lebih baik kita biarkan dia saja. Nanti kalau sudah capek berulah, dia pasti balik sendiri. Kalau pulang nanti, siapapun tidak boleh membelanya. Aku harus bereskan kebiasaan buruknya. Yah, mungkin kakak lagi stres. Habis ujian nasional pasti pulang. Kalau dia sepintar kamu, tidak akan sampai begini jadinya. Jadi kabur dari rumah ada alasannya? Kakak tertua. Xiao Yu. Kamu tahu kamar Yi di mana? Kakak tertua, kamar Nona Chen Yi. Ada di kamar pertama sebelah kiri Anda. Itu kan gudang? Tuan muda, sejak Nona Chen Yi pulang, dia selalu tinggal di gudang, tidak ada AC. Bahkan tidak ada kasur, tidur di lantai. Kakak tertua, keadaan Nona Chen Yi di rumah sangat buruk, tempat tinggalnya lebih jelek dari pembantu. Bahkan sering tidak makan sampai kenyang. Mana mungkin? Keluarga Chen kan kaya. Tidak ada yang jahat padanya, mana mungkin tidak kenyang? Aku sudah kenal Nona Chen Yi setahun. Keadaannya bagaimana, aku paling tahu. Oja, waktu festival musim gugur, orang tua angkatnya bawa kue bulan untuknya, dia senang sekali, tapi entah kenapa, kuenya tidak dimakan, hampir pingsan kelaparan. Yah, kakak, ini kue bulan dari orang tua angkatku. Mau coba? Keluarga kan sudah siapkan kue bulan. Kamu berisik sekali datang ke sini. Dari mana belajar kebiasaan buruk? Barang kotor tidak jelas. Dibawa ke rumah, buang. Yah, ini buatan tangan orang tua angkatku. Apa kata-kataku tidak didengar? Jangan terlalu sering bergaul dengan keluarga angkatmu. Bikin rumah jadi berbau miskin. Aku ingat tahun itu, saat festival musim gugur, aku memberinya sekotak kue bulan. Apakah dia tidak memakannya? Maksudmu ini, kan? Ada kacang dalam kue bulan itu. Nona Yi alergi terhadap kacang. Tapi dia tidak tega membuang kue bulan itu. Jadi dia menyimpannya,
kadang-kadang hanya menatapnya. Dia ternyata alergi terhadap kacang. Dan dia menyimpan kue bulan itu selama setahun penuh. Ambil kue bulan ini, hadiah untuk festival musim gugur. Ini pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Sebenarnya, berapa banyak penderitaan yang dia alami? Parent Talkin, cari tahu keberadaan Chenyi secepatnya. Begitu ada kabar, segera beritahu aku. Kamu benar-benar hebat. Soal ujian yang kamu tebak, semuanya benar. Aku akan menjadi penggemarmu seumur hidup. Kali ini kamu benar-benar membuat makam leluhurku mengeluarkan asap. Jangan buru-buru merayakan, tunggu sampai ujian selesai. Eyo. Tuan muda, Nona Chenyi, keadaannya di rumah sangat buruk. Tidak hanya tinggal lebih buruk dari pelayan, tapi juga sering tidak makan sampai kenyang. Kakak, Hauswan, kenapa kalian datang? Ada apa di rumah? Apa yang bisa terjadi di rumah? Masalah terbesar di rumah, Chenyi. Sudah diusir, masalah itu. Shan Haoshan, juga adik kandungmu. Kamu bicara seperti itu? Kakak, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Tiba-tiba membela Chenyi? Aku tidak salah, rumah ini baik-baik saja, tapi begitu dia kembali. Semua orang tidak senang, dia memang masalah. kakak kedua. Kakak, kamu khawatir tentang kakak perempuan? Sebenarnya kakak perempuan hanya sedang memberontak dan melakukan kesalahan. Dia tidak mengerti niat baik kita. Begitu dia sadar, dia pasti akan kembali. Jangan khawatir. Aku akan mencoba meneleponnya, tanya keadaannya. Kakak, kamu tidak punya kontak Chenyi? Tidak. Bagaimana dengan kalian? Tidak. Bagaimana mungkin aku punya kontak orang seperti itu? Aku juga tidak. Kakak sejak awal tidak terlalu menyukaiku. Dia juga tidak pernah memberikanku kontaknya. Ternyata kita, keluarga sendiri, bahkan tidak punya nomor telepon adik kandung kita sendiri. Tidak punya nomor telepon. Tuan besar. Sudah ditemukan. Tidak, tapi hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian nasional. Aku pikir, jika Nona Chenyi mengikuti ujian nasional, pasti akan pergi ke sekolah untuk mengambil hasilnya. Ujian nasional, sekolah. Siapkan mobil, aku harus segera ke sekolah. Masuk. Datang. Guru, saya datang untuk mengambil hasil ujian nasional. Chenyi, kamu tahu berapa nilai kamu? Nilai maksimal 750, kamu dapat 701. Kamu benar-benar jenius. Guru terlalu memuji, semua berkat ajaran guru. Pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan pesta untukmu. Nanti, akan mengundang seluruh guru dan murid, serta orang tua murid. Tidak tahu, apakah kamu punya waktu nanti? Saya ikut semua keputusan sekolah. Bagus, tidak sombong, pasti masa depan cerah. Terima kasih, guru. Cepat pulang ya, hati-hati di jalan. Anak yang hebat seperti ini, pasti orang tuanya sangat bangga. Nana Dapang. Aku bisa masuk universitas ternama. Berapa nilaimu? 599. Kamu? Aku dapat 570. Benarkah? Untuk merayakan kemenangan besar kita dalam ujian nasional, mari kita makan besar. Oke. Kakak, kenapa kamu membawaku ke sini? Kotor sekali. Memang nasib hina, hanya tahu makan makanan sampah. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. Kemana saja kamu selama ini? Kamu tidak tahu betapa khawatirnya keluarga. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Itu rumahmu, bukan rumahku. Ayo, ikut aku pulang. Jangan terus-terusan begini, nanti orang tua benar-benar marah. Apakah kedua orang tua Chen itu pantas menjadi orang tuaku? Kamu kenapa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Badannya tidak enak?
Lepaskan aku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sudah cukup kamu berbuat onar, lihat dirimu sekarang. Setelah meninggalkan keluarga Chen, jadi seperti apa? Sedikitpun tidak seperti putri keluarga Chen. Tidak ada, kamu tidak peduli dengan muka sendiri. Apakah kamu tidak peduli dengan muka keluarga Chen? Keluarga Chen? Ya, dari awal sampai akhir. Di mata kalian hanya ada keluarga Chen. Kalian pernah peduli dengan hidupku? Aku di keluarga Chen selama 3 tahun, kamu tidak pernah peduli. Sekarang aku pergi. Masih takut aku mempermalukan keluarga Chen, lalu datang mencariku. Sekarang badanku tidak enak. Kalian tidak peduli aku sebenarnya sakit apa. Malahan peduli apakah aku akan mempermalukan keluarga Chen. Chen Haoyu, kamu sekarang menyuruhku pulang. Kamu pikir kamu pantas? Maaf, tadi aku terlalu emosional. Jangan berbuat onar dulu, pulanglah bersamaku. Chen Haoyu, kamu benar-benar ingin aku mati baru senang. Bukan itu maksudku. Jangan sentuh aku. Jangan sok kuat, aku antar kamu ke rumah sakit. Chen Haoyu, Chen Daxiao. Aku hanya orang biasa yang keluar dari daerah kumuh. Aku tidak pantas dengan keluarga Chenmu. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Sudah saatnya seperti ini, kamu jangan sok kuat. Kamu benar-benar ingin bertahan sampai mati? Ayo pergi. Bahkan jika aku mati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Chenmu. Pak, ke rumah sakit. Siapa keluarga pasien? Aku. Dokter, aku kakaknya, pasien punya penyakit lambung yang parah. Kalau bukan karena dasarnya, sudah berbahaya. Kamu bagaimana jadi kakak? Pasien sedang dalam masa pertumbuhan. Sedang tumbuh, kamu malah membiarkannya tidak bisa makan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tunggu sebentar, pasien bilang hanya kakaknya. Gao Mingyu yang bisa menandatangani. Siapa Gao Mingyu di sini? Aku. Tanda tangan. Suster, bagaimana keadaan adikku? Pasien tidak apa-apa. Bisa pulang. Baik. Kakak, kamu belum makan karena merawatku, kan? Kakak tidak lapar. Kakak, kamu belum makan, kan? Ini telur yang aku masak sendiri. Kakak pasti terlalu sibuk. Jadi tidak sempat memperhatikanku. Aku juga ingin seperti kakak nanti. Bisa mandiri. Dokter bilang kamu kurang gizi. Kamu perlu istirahat yang cukup. Ikutlah pulang dengan kakak. Kakak siapa? Aku sudah tinggal di keluarga Chen selama 3 tahun. Keadaanku sekarang. Semua ini karena kalian. Sekarang kamu berpura-pura baik. Hanya ingin aku kembali ke keluarga Chen, terus menjilatmu. Kalau tidak senang, kamu mengurungku, menghukumku berlutut. Bukan itu maksudku. Atau sekarang Tuan Chen. Sudah bosan dengan permainan ini dan ingin mencoba yang lain, Tuan Chen. Sikapmu yang munafik ini membuatku semakin jijik. Jangan sentuh adikku, aku jijik melihatnya. Ini adalah setiap uang saku yang diberikan keluarga Chen kepada adikku selama 3 tahun. 200 yuan sebulan. Totalnya 7.200 yuan. Mulai sekarang, adikku dan keluarga Chen tidak ada hubungan lagi. Jangan pergi. Jangan sentuh dia. Jangan pergi. Aku hanya ingin memberikan kotak kue bulan ini untukmu. Tenang saja. Kakak tahu kamu alergi kacang. Kue bulan kali ini pasti tidak ada kacang. Aku berjanji, semua penderitaanmu di keluarga Chen dulu akan aku ganti. Kue bulan es krim, Tuan Chen benar-benar perhatian. Tapi, rasa ini adalah favorit Chen Bauer, kan? Sedangkan aku sekarang masih di rumah sakit karena masalah pencernaan. Kamu pikir aku bisa makan? Aku tidak memperhatikan. Pergi dengan penyesalan munafikmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi, Tuan Chen. Kakak. Semua yang keluarga Chen lakukan pada
Kita akan hitung nanti. Chen Yi, apa sikapmu ini? Padahal Tuan Chen ingin menebus kesalahannya. Sungguh tidak tahu terima kasih. Mulai sekarang, kamu dipecat, Tuan Chen. Pergi. Yi, tenang saja. Aku akan menyelidiki semua ketidakadilan yang kamu alami di keluarga Chen selama ini. Apa? Yi Pingsan? Keluarga Chen ini benar-benar keterlaluan, bahkan tidak memberikan makanan yang cukup. Untuk Yi. Ayah, jangan marah. Aku sudah baik-baik saja. Yi, seharusnya Mama tidak mengizinkanmu kembali. Mulai hari ini, Mama akan memasak setiap makan untukmu. Akan Mama beri makanan yang bergizi. Yi, ambil kartu ini. Meskipun uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhanmu sehari-hari. Jangan sampai kamu kelaparan lagi ya. Ayah, aku tidak bisa menerima uang ini. Kalian sudah cukup baik dengan mengambilku kembali. Aku sudah sangat bersyukur. Ambil saja, kamu adalah anak kami yang sebenarnya. Ayah benar, kita selalu satu keluarga. Satu keluarga. Kakak, Anak durhaka itu sudah kembali. Suruh dia masuk dan minta maaf kepada Bauer, kalau tidak. Jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuinya sebagai anakku, ayah. Yi belum kembali. Artinya, dia masih punya uang. Kalau uangnya habis, dia pasti akan kembali. kakak, kue bulan yang kamu bawa ini untukku, ya? Ini semua rasa favoritku, Mama lihat. Kakakmu sayang padamu, tentu saja untukmu. Mama, selama 3 tahun Yi di rumah kita. Apa Mama tahu dia suka makan apa? Ada pantangan apa? Bauer kita alergi mangga, suka sekali. Es krim rasa strawberry, Chen Yi. Mama, Yi alergi kacang, jangan sampai lupa lagi. Aku sibuk mengurus rumah tangga. Hal-hal besar kecil, tidak ingat pantangannya. Lalu kenapa? Lagi pula di rumah ada asisten dapur yang menyiapkan makanan setiap hari. Kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Pernahkah Mama masuk ke kamar Yi? Tahukah Mama dia selalu tinggal di gudang? Tahukah Mama dia bahkan tidak bisa makan sampai sakit perut parah? Ini tidak mungkin, keluarga kita bukan keluarga kecil. Setiap hari ada asisten dapur yang menyiapkan makanan. Bagaimana mungkin dia kelaparan? Pasti dia berbohong. Pergi, panggil asisten dapur yang bertugas memasak. Hari ini aku akan membongkar. Kebahangan sini. Nyonya, saya adalah asisten dapur yang bertugas memasak untuk Nona. Xiaoru, saya tanya, setiap hari kamu menyiapkan apa untuk Nona? Nyonya, setiap hari kami akan mengikuti saran ahli gizi untuk membuat makanan khusus untuk Nona Bauer untuk menjaga kesehatan dan nutrisi. Makanan penutup juga dibuat sesuai permintaan Nona Bauer. Es krim yang disukai Nona Bauer. Es krim yang disukai Nona Bauer. Ada juga kue isi kacang tanah ini. Bagaimana dengan Chen Yi? Siapa itu Chen Yi? Chen Yi adalah putri keluarga Chen kami, yang kami bawa kembali, beritahu semua orang. Apa yang harus kita buat untuknya setiap hari, Nyonya? Kami hanya tahu keluarga Chen. Putri kami adalah Nona Bauer. Kami tidak pernah mendengar ada orang bernama Chen Yi. Tidak pernah dengar. Jadi Chen Yi tinggal di keluarga Chen selama 3 tahun. Bahkan tidak pernah makan satu kali pun di rumah. Dia dari desa, punya kebiasaan buruk. Tiba-tiba kembali ke keluarga Chen yang kaya raya. Saya takut dia akan terbiasa hidup mewah. Dia bisa memasak sendiri kan? Tidak pernah makan di rumah, lalu bagaimana dia bertahan? Selama 3 tahun ini, Ibu, bagaimana kalau mulai sekarang koki saya? Khusus memasak untuk kakak, saya sendiri juga bisa masak. Buat apa? Dapur keluarga Chen kita besar. Ada beras, tepung, sayuran, bawang kita bisa masak sendiri. Apakah Chen Yi tidak bisa memasak sendiri? Sekarang dia berpura-pura kasihan. Buat siapa? Tapi Nyonya pernah memerintahkan. Takut aura miskin Nona Chen Yi mengotori udara di rumah, selain ruang tamu dan gudang, dia tidak diizinkan kemanapun, dapur juga tidak bisa masuk. saya sudah menyelidiki. Yi selama 3 tahun ini makan di kantin sekolah. Ini kartu makannya. Kartu makan, artinya dia selalu punya makanan. Saya bilangkan, putri kandung keluarga Chen. Bagaimana mungkin tidak bisa makan, kalau tersebar akan jadi bahan tertawaan. Saya bilang apa? Keluarga sudah memberinya uang untuk mengisi kartu makan, bagaimana mungkin dia tidak punya uang untuk makan? Entah dari mana dia belajar kebiasaan buruk. Bohong, seharusnya dia tidak boleh kembali. Di kartu makan ini, hanya ada puluhan yuan. Semua itu hasil kerja sampingan Yi di sekolah. Itulah uang makannya. Beberapa waktu lalu, ibu memulangkannya dari sekolah. Dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Ini, Adalah uang yang keluarga kami berikan kepada Yi. selama 3 tahun. Semuanya.
7.200 yuan tidak dia habiskan sepeser pun. Dia tidak menghabiskan sepeser pun. Semuanya dikembalikan kepada kami. 3 tahun hanya 7.200 yuan. Saya makan sekali saja, tidak sampai segitu banyaknya. Bagaimana mungkin segitu sedikit? Saya setiap bulan meminta keuangan minimal memberikan. Bauer 50.000 yuan. Dia. Bukankah saya melatihnya? Setiap bulan meminta keuangan memberikannya. 200 yuan, tapi dia keluarga kita. Kalau uang tidak cukup bisa bilang, minta uang ke keuangan. Tidak ada yang menghalanginya, Nyonya, Tuan Muda. Saya ingat Nyonya Chenyi pernah minta uang ke keuangan. Saya tahu. Tuan, Nyonya, Tuan Muda. Setiap kali Nyonya Chenyi sakit dan tidak bisa kerja paruh waktu, dia akan minta uang ke keuangan. Ini kwitansi. Ini. Ada apa? Ini bukan kwitansi, ini surat hutang. Kenapa semuanya hanya puluhan yuan, bahkan ada yang beberapa yuan? Di sini ada tanggal pembayaran. Surat hutang. Mama. Saya hanya ingin tahu, bahkan puluhan yuan saja harus buat surat hutang. Di keluarga kita, sebenarnya keluarga atau pembantu. Ini kejadian kapan? Selalu seperti ini, saya menyarankan Nyonya untuk minta lebih banyak uang saku. Tapi Nyonya tidak ingin merepotkan keluarga. Lin Wanru, keluarga Chen kita. Tidak mungkin sampai tidak punya uang puluhan yuan. Kamu sebagai ibu, bagaimana bisa seperti ini? Lalu kamu sebagai ayah, kenapa tidak memberinya uang saku? Mama papa, selama ini kita tidak pernah peduli pada Yi, bahkan kerja paruh waktu. Juga Xiao Yu yang memberitahu saya benar-benar tidak mengerti. 3 tahun ini, bagaimana dia menjalaninya? Kamu menyalahkan saya. Tidak. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kalau saja saya menemukan semua ini lebih awal, masalahnya tidak akan sampai seperti sekarang. Sudah, jangan bicara lagi. Biarkan Chenyi pulang dulu. Benar, saat longsor tidak ada satupun salju. Yang tidak bersalah, kita semua adalah pendosa. Berapa nilai ujianmu sebenarnya? Sampai begitu misterius, saya dan mama papa tidak tahu. Kakak jangan buru-buru, tunggu acara perayaan sekolah malam ini. Kamu akan tahu. Kertas sketsa habis, saya akan cari lagi. Saya ingat, saya menyimpan banyak di sini, kertas sketsa cadangan. Kenapa semuanya hilang? Apa ini? Bukankah ini sketsa yang aku gambar waktu kecil? Kalian masih menyimpannya? Ada juga foto-foto masa kecilku. Ini diambil saat ulang tahunmu yang kelima. Aku meniup lilin ulang tahunmu, membuatmu menangis saat itu juga. Aku dimarahi habis-habisan oleh orang tua. Sudah lama sekali. Aku sudah lupa. Setelah kamu kembali ke keluarga Chen, aku dan orang tua sering merindukanmu. Kami sering mengeluarkan barang-barang ini untuk melihatnya. Seolah-olah kamu selalu ada di sini. Kakak, tenang saja. Aku tidak akan pergi lagi. Baiklah. Pesta perayaan akan segera dimulai. Orang tua masih menunggu. Ayo kita pergi. Kakak, kalian harus siap mental. Karena nilai ujian nasionalku pasti akan memberikan kejutan besar. Kejutan besar. Bauer mendapat 650. 20 poin lebih tinggi dari ujian ketiga. Bagus sekali. Ibu, tenang saja. Aku benar-benar berhasil dalam ujian ini. Pasti akan menjadi juara kota, membanggakan keluarga Chen. Bagus, Bauer. Kalau ada permintaan, bilang saja. Ayah akan memberikan untukmu. Terima kasih, Ayah. Chenyi belum datang? Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Tidak jawab ya sudah, dia hanya akan mempermalukan kita. Keluarga Chen sudah punya Bauer, satu anak perempuan yang luar biasa. Sudah cukup, ya. Ayah, ibu, kakak. Wah, Paman, Bibi, Yi, kamu juga datang. Ayah, ibu, kakak, kalian masuk dulu. Aku akan menyusul kalian sebentar lagi. Baik, hati-hati ya. Baik.
Akhirnya kamu mau kembali dan mengakui kesalahan. Nyonya Chen, saya datang untuk menghadiri pesta perayaan sekolah. Kamu juga ikut ujian nasional? Nyonya, Nona Chen tidak hanya ikut ujian nasional, tapi juga bersama Nona Bauer. Di sekolah yang sama. Kenapa saya tidak pernah melihatnya di sekolah? Jawab Nyonya, Anda selalu hanya datang ke rapat orang tua Nona Bauer. Tidak pernah ke sisi Nona Chen. Pembagian rapor orang tua harus naik panggung untuk pidato. Bauer nilainya bagus. Tidak seperti Chen Yi, cuma bikin malu aja. Ibu kamu benar, Bauer dari kecil sudah terima pendidikan tinggi, nilainya selalu juara. Kamu harus introspeksi diri. Kenapa kita tidak ikut? Pembei Chen Raper Kamu Chen Yi, nilai kayak gini. Bisa masuk akademi aja udah syukur. Emangnya kamu yakin nilai ujian Chen Bauer hasil bagus aku? Yi, aku tahu kamu tidak suka Bauer. Tapi nilai Bauer memang selalu bagus. Dalam hal ini, jangan bandingin sama dia deh. Keluarga Chen memang tolol, mata buta. Iya, kalian juga nggak cek nilai Yi. Otak Chen Bauer ayah. Nggak ada apa-apanya dibanding jari kelingking Yi. Chen Yi, cuma bisa mulut doang. Tanda orang lemah. Selamat datang para guru, murid, dan orang tua. Datang ke pesta perayaan sekolah kami. Pesta perayaan sebentar lagi mulai. Chen Yi, lihat baik-baik. Beda kamu sama Bauer itu di mana? Yi, kok di sini? Pesta perayaan mau mulai. Hari ini kamu bintang utamanya. Bintang utama? Iya dong, nilai kamu 701. Belum pernah ada sebelumnya. Ngomong-ngomong, yang barusan ngobrol sama kamu, keluarga dan orang tuamu kan? Aku kasih tahu berita ini ke mereka. Wali kelas. Yang barusan bukan orang tuaku. Orang tuaku duduk di dalam. Nanti pas pesta mulai, kamu harus pidato di panggung. Jangan lupa ucapin terima kasih ke keluargamu. Aku tahu. Pertama, selamat datang semua, hadir di pesta perayaan ujian nasional hari ini. Pesta perayaan kali ini, skalanya jauh lebih besar. Karena sekolah kita dalam ujian nasional ini dapat nilai terbaik yang belum pernah ada. Pecahin rekor, nilai tertinggi ujian nasional di kota Yun, bahkan Jiangsu. Jadi juara ujian nasional Jiangsu. Pembuat rekor ujian nasional kali ini adalah Chen Guanghui, putri Bapak Chen. Mari kita ucapkan terima kasih ke Bapak Chen. Sudah besarkan talenta hebat untuk sekolah. Bauer, juara kali ini. Benar-benar Bauer kita ya. Tentu saja Bauer, Bapak tak dengar kata kepala sekolah. Juara kali ini adalah putri keluarga Chen. Selamat ya Bauer. Terima kasih ayah ibu, terima kasih kakak. Ini berkat bimbingan kalian. Tuan Nyonya, kakak tertua, sepertinya keluarga Chen tak cuma punya satu putri. Ada Nona Chen Yi juga yang ikut ujian nasional. Enggak kau, Chen Yi tipe begini. Anak dari daerah kumuh, tak pernah serius belajar. Mana mungkin dia jadi juara? Xiao Yu, aku tahu kamu dekat dengan Chen Yi. Tapi ujian nasional, ya ujian nasional. Chen Yi masih muda malas belajar. Apalagi bakatnya tak sebaik Bauer. Mustahil dia juara. Mari kita persilakan keluarga juara naik ke panggung untuk berbagi kebahagiaan ini bersama. Cepat Bauer, naik ke panggung. Tenang saja. Berapapun nilaimu, kamu tetap kebanggaan orang tua. Ayah, ibu, kakak, nanti ada kejutan besar untuk kalian. Halo Tuan Chen, terima kasih banyak atas kontribusinya untuk sekolah kami. Saya mewakili sekolah menyampaikan apresiasi setulus-tulusnya. Kepala sekolah, ini kewajiban kami. Sebagai orang tua, sudah seharusnya. Sejak kecil, putri kami selalu jadi teladan. Belajarnya tak pernah merepotkan keluarga. Kali ini malah melebihi ekspektasi. Juara bidang sosum pasti putri saya. Bukan hanya juara sosum kota Yuncheng, tapi juga juara nasional, kebanggaan Jiangsu. Kakak-kakaknya dulu cuma juara per mata pelajaran. Sekarang Bauer mengharumkan keluarga Chen. Melahirkan akademisi berbakat. Bauer tak mengecewakan. Harapan besar ayah. Nilai segini sih biasa saja. Para siswa dan orang tua, hari ini putri saya mendapat 650 dan jadi juara sosum nasional. Saya putuskan menyumbang perpustakaan baru untuk SMA Jiangsu.
Akan saya beri nama perpustakaan Chen Bauer. Tunggu. Tuan Chen. Anda bilang putri Anda nilai 650. Namanya Chen Bauer? Benar, ada masalah? Ini data di saya beda. Juara pertama ini, namanya bukan Chen Bauer. Namanya Chen Yi. Chen Yi lah yang juara pertama. Belajar begitu baik. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala sekolah, Chen Yi dan Chen Bauer sama-sama marga Chen. Dan nomor telepon yang ditinggalkan saat itu sama. Jadi, salah salin. Oh ayah, aku ingat. Chen Bauer saat itu dapat 650 poin. Juara kedua di sekolah. Chen Yi dapat 701 poin. Tayala Chen Yi, Tayala. Juara ujian nasional yang sebenarnya. Benar? Chen Yi adalah juara ujian nasional. Gadis kecil ini ternyata memberi kita kejutan besar. Bagaimana mungkin? Chen Yi bagaimana mungkin? Lebih hebat dari Bauer. Sudahlah, siapapun yang jadi juara. Itu tetap anak perempuan keluarga Chen. Chen Yi ini lumayan pintar. Mewarisi gen kita, setidaknya tidak. Memalukan keluarga Chen, ia ayah ibu. Yi adalah juara ujian nasional, sebentar lagi dia akan naik panggung untuk berpidato. Bersyukur pada keluarga, kita juga harus siapkan diri. Bersama-sama menikmati kehormatan ini. Benar juga, Chen Yi bisa jadi juara. Ini karena kita melahirkan dan mendidiknya dengan baik. Nanti saat aku naik panggung, harus ceritakan betapa nakalnya dia dulu. Berapa banyak usaha yang kita lakukan. Baru bisa mendidiknya dengan baik. Cepat lihat, rambutku berantakan tidak? Sudah bagus kok. Ayo, cepat pergi. Selanjutnya, mari kita sambut juara ujian nasional kita. Chen Yi, naik ke panggung untuk berpidato. Prestasi yang kurai hari ini, yang paling ingin kusyukuri, adalah orang tua dan kakakku. Tanpa kasih sayang dan dukungan mereka, tidak akan ada prestasiku hari ini, jadi aku akan berusaha lebih keras. Menjadi kebanggaan mereka. Selanjutnya, mari kita sambut orang tua Chen Yi, Bapak Gao Cheng, dan Ibu Song Hui Qi. Selanjutnya, mari kita sambut orang tua Chen Yi, Bapak Gao Cheng, dan Ibu Song Hui Qi. Dan kakaknya Chen Yi, Tuan Gao Mingyu naik ke panggung. Ayah tidak menyangka, kamu bisa dapat 701 poin. Tidak heran selama ini dirahasiakan, ternyata menyembunyikan kejutan sebesar ini. Ayah, ayo bicara sebentar. Baik. Aku tidak ingin berbicara banyak, juga tidak mengharapkan putriku harus sempurna. Aku hanya berharap dia selalu sehat dan bahagia. Ayah. Ibu. Pesta sudah selesai, pulang yuk. Baik, ayo. Baru ini keluarga yang sesungguhnya. Berhenti. Chen Yi, apa maumu sebenarnya? Kami orang tuamu kandung. Nilaimu bagus sekali. Harusnya berterima kasih pada kami. Kenapa bergaul dengan orang luar ini? Orang luar? Tuan Chen, jangan lupa. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Chen. Kalianlah orang luar. Sekarang, mereka orang tua kandungku. Kamu. Gimana cara bicaramu pada keluarga? Kalian tahu di kelas mana Chen Yi? Kalian tahu nilai ujian simulasi? Setiap kali sebelum dia keluar sekolah? Kalian tahu sampai jam berapa? Dia begadang belajar demi meningkatkan nilai? Kalian tidak pernah peduli padanya. Bahkan tidak menyangka dia bisa dapat nilai setinggi ini. Sekarang mau jadi keluarganya? Fantastic kalian. Kak, tak ada gunanya bicara dengan mereka. Ayo pergi. Maaf terlambat. Dengar-dengar tahun ini sekolah punya juara UN. Pasti adik bawakan? Pau yakin apa? Bauer cuma dapat 650. 650 bukan nilai tertinggi?
Chen Yi. 701, nilai Chen Yi. Sejak kapan jadi sebaik ini? Kami selama ini hanya fokus ke Bauer, tidak pernah memperhatikan nilai Yi. Ini tidak masuk akal. Sepintar apapun Chen Yi, tidak mungkin lebih tinggi dari Bauer. Pasti ada yang tidak beres di sini. Jangan pedulikan dia, apapun yang terjadi di tengah, sekarang semua orang hanya tahu bahwa Chen Yi yang menjadi juara. Bukan Bauer. Prasangka benar-benar bisa membunuh seseorang. Eo. Ayah, Ibu, kita tidak pulang ke sini untuk apa? Anak bodoh, ini adalah rumah kita. Rumah kita. Ayo. Selamat datang, Nona Besar. Ayah, Ibu, Kakak, ini bagaimana? Anak, ini adalah kejutan kami untukmu. Ada satu hal yang semua orang belum memberitahumu. Sebenarnya, keluarga kita adalah miliarder triliunan. Miliarder triliunan. Anak, ini adalah tradisi lama keluarga kita. Agar anak tidak terbiasa dengan kebiasaan buruk yang boros dan bermewah-mewah. Jadi, kita harus menyembunyikan identitas miliarder selama proses tumbuh kembang anak. Sampai tahun ke-18, saat dia dewasa, lalu baru memberitahukan kebenarannya. Kami sebenarnya ingin, tidak peduli berapa nilai yang kamu dapat, kami akan merayakannya dengan baik. Dan kemudian memberitahukan kebenarannya. Tidak disangka kamu mendapat nilai yang begitu baik, ini benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Memiliki anak perempuan sepertimu adalah kebanggaan terbesar. Ayah dan ibu dalam hidup ini. Lihat, suka dengan hadiahnya? Jika tidak suka, kita bisa beli lagi lain kali. Suka, apapun yang kalian berikan aku suka. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Kakak. Kamu juga bisa membagi kasih sayang ya. Pak Chen, ini adalah ponsel lama Chen Yi. Passwordnya sudah dipecahkan. Pak Chen, kamu selalu berada di kantor. Tubuhmu akan kelelahan. Lebih baik pulang dan istirahat dengan baik. Pertama kali aku merasa rumah ini begitu menekan sampai sulit bernapas. Tempat seperti ini, Yi bahkan tinggal selama 3 tahun. Nana, aku perkenalkan. Ini adalah kakak sulungku, sangat tampan. Dan juga CEO perusahaan. Tapi, kamu tidak boleh berminat padanya ya. Sekarang jam 5 pagi, kakak sebentar lagi harus bangun pagi untuk rapat pagi, jadi aku menyiapkan sarapan penuh kasih untuk kakak. Saat kakak melihatnya, dia pasti sangat senang. Aku akan mencatat momen bersejarah ini. Kakak, ini sarapan penuh kasih yang aku buat untukmu. Coba kamu cicipi. Bauer sedang diet belakangan ini. Di rumah tidak boleh ada makanan berlemak seperti ini. Buang semuanya. Tapi, ini semua buatan tanganku sendiri. Nana, kakak hari ini berhasil menyelesaikan proyek besar. Dia baru berusia 28 tahun, tapi sudah menjadi pengusaha terkenal di seluruh negeri, banyak berita yang memuat tentang dia hari ini. Aku bolak-balik membacanya berkali-kali, sampai hampir hafal. Kakak adalah panutanku, nanti. Aku juga ingin seperti kakak, menjadi orang yang sukses seperti dia. Oh iya, hari ini hari raya bulan, kakak masih lembur di kantor. Aku akan membuat kue bulan untuk diberikan ke kakak. Nana, kamu tidak tahu, kakak itu pemilih soal makanan. Dia alergi kacang, dan tidak bisa makan mangga, sama seperti aku. Kalau begitu, aku akan membuatkan kue bulan isi apel, apel-apel, semoga kakak selalu aman dan bahagia. Semoga kakak selalu aman, bahagia, dan sejahtera. Ternyata kue bulan itu adalah buatan tangannya sendiri. Ada apa? Pak Satpam, saya adiknya Pak Chen. Mau memberikan kue bulan untuk Pak Chen.
Pak Chen hanya punya satu adik. Namanya Chen Bauer. Pergi sana. Kakak, hari ini hari raya bulan, aku bawa kue bulan untukmu. Kantor bukan tempat untuk bermain-main. Pulang sana. Ini semua salahku. Kue bulan yang aku ajarkan kamu, keluarga kamu suka? Suka. Seluruh keluarga kami suka, terutama kakakku. Dia menghabiskan semua kue bulan itu dan memuji keahlianku. Ini semua salahku. Aku yang menyakiti. Mama, aku lihat kondisi sudah jauh lebih baik. Iya, orang yang bahagia pasti bersemangat 2 hari ini. Para pimpinan universitas besar hampir membanjiri rumah kita. Berebut ingin merekrut Yi ke universitas mereka. Sekarang banyak universitas yang menawarkanmu beasiswa. Kamu punya keinginan apa? Ayah, kalau aku memilih universitas yang biasa saja, kamu tidak marah? Marah apa? Aku percaya pada anak perempuanku. Dimanapun kamu berada, pasti akan bersinar dan menjadi orang yang sukses, kan? Keluarga kita memang lebih memprioritaskan anak perempuan. Dulu aku ingin belajar seni, tapi tiba-tiba ada orang yang mengubah pilihanku. Kamu benar, keluarga kita memang tidak ada hak asasi. Dulu aku menyuruhmu belajar ekonomi, itu agar kamu nanti cari uang yang baik, siapa tahu suatu hari nanti tidak bekerja lagi, kamu yang harus bertanggung jawab menghidupinya. Kamu tidak boleh menghasilkan sedikit. Kalau tidak cukup untuk Yi membeli gaun. Lihat kan, kamu adalah anak kandung orang tua. Aku hanya anak angkat. Kakak jangan marah, nanti aku jadi desainer besar dan menghidupi kamu. Kamu mau jadi desainer? Iya, keluarga kami bergerak di bidang desain perhiasan. Dan aku tertarik dengan hal ini, jadi aku memutuskan untuk mengambil jurusan desain di universitas. Bagus, Ayah sudah lama menyiapkan desain-desain yang kamu buat dulu. Semuanya sudah dibuat, siap untuk mengadakan pameran desain khusus untuk mendukung mimpimu. Ayah, itu semua hanya coretan saat aku kecil. Kalau ayah membuat semuanya, ini akan menghabiskan banyak uang, lagi pula aku. Orang kecil yang tidak dikenal. Siapa yang akan datang ke pameran desainku? Jangan khawatir, kakak menjamin. Pameran desainmu pasti akan ramai pengunjung. Nona, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai kakakmu. Ingin bertemu denganmu. Kakak, orang tua angkat Chen Yi. Kondisinya sangat baik. Ini adalah kawasan villa terbaik di kota. Akhirnya kamu mau menemui kami. Ada apa langsung bilang saja. Aku tidak akrab dengan kalian. Ini kue bulan yang kubuat sendiri. Aku sengaja meneliti seleramu. Ini rasa nanas favoritmu. Simpan saja niat baik palsumu ini, aku bukan lagi Chen Yi yang kelaparan. Dan tidak butuh perhatianmu. Tidak tahu pepatah? Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Jadi, bawa niat baik palsumu ini dan pergi. Chen Yi, kakakmu baik hati membuatkanmu kue bulan. Apa sikapmu ini? Lepaskan. Penjaga. Keluarkan kedua Tuan Chen ini. Keluar. Chen Yi. Jangan lupa nama keluarga kamu. Apa kamu tidak ingin kembali ke keluarga Chen? Surat pemutusan hubungan keluarga sudah kutulis dan kukirimkan ke kalian. Mulai sekarang, nama keluargaku Gao. Bukan Chen. Kakak, lihat, penyakit lambungmu kambuh lagi. Tunggu sebentar. Ayo, minum obat lambungnya. Chen Yi ini keterlaluan banget. Kamu sibuk menyiapkan kue bulan untuknya, sampai seharian tidak makan. Saking sibuknya, penyakit lambungmu kambuh. Jangan salahkan Yi, Kak. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih membelanya? Ini handphone Yi. Kalau kamu lihat isinya, kamu akan tahu kenapa aku memperlakukannya seperti itu.
Surat pemutusan hubungan keluarga sudah aku tanda tangani dan berikan padamu. Mulai sekarang, aku berkeluarga Gao, bukan Chen. Kakak, Dokter Chen, kakakmu baik-baik saja. Hanya saja penyakit lambungnya kambuh dan emosinya tidak stabil. Istirahat sebentar saja sudah cukup, Liu Senjiang. Kamu ahli dalam mengobati penyakit lambung. Aku percaya padamu. Yi ini benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak menganggap Chen Houxuan sebagai kakak, lebih seperti musuh. Ini handphone Yi. Kalau kamu lihat isinya, kamu akan tahu kenapa aku memperlakukannya seperti itu. katanya, kalau sudah foto keluarga, kita jadi satu keluarga. Katanya, kalau sudah foto keluarga, kita jadi satu keluarga. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Chenny, Kak, kamu sudah ganti baju? sebentar lagi foto keluarga, kenapa kamu masih memakai baju compang-camping ini? Aku apa? Nanti kamu berdiri di samping, jangan ganggu kita foto keluarga. Apakah aku pernah berbicara padanya dengan kejam seperti itu? Yi, bukannya kamu bilang mau foto keluarga? Kenapa aku tidak melihat kamu mengunggah fotonya? Hari itu tiba-tiba hujan, rencana foto keluarga. Jadi batal. Tapi kakakku, takut aku kecewa. Menghiburku dengan bilang, meskipun tidak ada foto keluarga, kita tetap satu keluarga. Aku tunjukkan padamu, kakakku. Namanya Chen Houxuan. Dia seorang pria yang lembut dan sopan. Dia baik pada semua orang, dan lebih baik lagi padaku. Kak. Selamat ulang tahun. Lagi sibuk nih. Aku kasih tahu satu hal lagi. Kakakku ini adalah ahli pengobatan terkenal di Jiangsu. Meskipun gelar ini, aku yang memberikannya padanya. Tapi kakak kedua saya punya banyak piala. Dia juga pernah ikut banyak forum akademik dan tampil di TV. Oh ya, di berita hari ini, episode ke-12, menit ke-27. Ada wawancaranya, kamu harus nonton. Chenny Yi. Siapa yang membiarkanmu masuk ke ruang baca saya? Kakak, aku cuma mau lihat piala-pialamu. Buat pamer ke teman-teman. Keluar. Jangan pernah masuk ke ruang baca saya lagi. Ternyata, kami yang membuatmu jadi seperti ini. Kakak kedua punya kebiasaan bersih, tidak suka orang sembarangan masuk ke ruang bacanya. Aku harus ingat, demi bisa punya topik obrolan dengan kakak kedua. Setiap malam, aku begadang baca buku medis. Tapi, kedokteran memang sulit. Tapi, kakak kedua bisa menguasai hal yang sulit ini. Benar-benar hebat. Kakak, arti istilah ini di buku medis apa? Bisa jelasin ke aku? Kamu ngerti nggak? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin memperlakukannya seburuk ini. Oh ya, aku dengar kakak kedua lagi mau melakukan penelitian. Sedang mencari ramuan herbal langka. Kak, kamu tahu ramuan herbal ini ada di mana? Katanya ada yang lihat di gunung liar sebelah barat. Tapi nggak tahu benar atau nggak. Yi, jangan-jangan kamu mau cari sendiri ramuan ini? Nggak boleh, terlalu berbahaya. Tenang aja kak, aku nggak akan pergi. Bodoh. Tapi kamu tetap pergi. Dan pulang dengan luka-luka. Kakak, ini ramuan yang aku temukan buat kamu. Buat kamu. Nggak perlu. Aku salah. Nona Chen, pemulihannya bagus. Semua indikator sudah kembali normal.
Untuk makanan, ingat jangan makan yang pedas dan dingin. Aku ingat, terima kasih dokter. Yi, aku dengar kamu datang ke rumah sakit. Ada yang gak enak badan? Tenang aja, setelah aku keluar dari keluarga Chen, hati dan tubuhku merasa nyaman. Yi, kemarin aku bicara terlalu keras. Aku minta maaf. Bagaimanapun, kita tetap satu keluarga. Benar kan? Satu keluarga, Chen Haoshuan. Kamu gak akan berpikir dengan berpura-pura minta maaf ke aku. Lalu pakai alasan keluargaan buat mengikat aku. Aku akan menyangkal itu kamu kembali, terus tidak mata aku. Yi, aku gak bermaksud begitu. Yi, aku nggak bermaksud begitu. Tolong anak saya. Anak saya tidak bisa bernapas. Saya dokter, serahkan anak itu pada saya. Kamu menekan posisi yang salah, kamu akan membunuhnya. Yi, sekarang ini soal hidup mati. Saya mengerti kamu emosi, tapi sekarang selamatkan anak dulu. Jika pasien adalah orang dewasa, posisi tekanmu benar. Tapi pasien ini anak kecil. Kamu menekan saluran pernapasannya. Seharusnya tangan. Diletakkan di sebelah kiri atas saluran napas. Agar tidak menekan saluran napas. Kapan kamu belajar ilmu kedokteran? Saat kamu mengejekku, tidak mengerti ilmu kedokteran. Adikku, demi menyenangkanmu, pergi ke gunung sendiri untuk mengambil obat. Hasilnya dia jatuh dari gunung. Untungnya dia beruntung. Kalau tidak, dia sudah mati sebagai seorang dokter. Menyelamatkan banyak orang, tapi aku ingin bertanya padamu. Adikku di keluarga Chenmu tidak bisa makan kenyang. Saat dia kekurangan gizi, apa yang kamu lakukan? Saat dia pilek dan demam, sendirian di gudang, hampir mati. Apa yang kamu lakukan lagi? Sudah kakak, tidak ada yang perlu dikatakan padanya, mari pulang. Aku menunggu, melihat keluarga Chenmu menyesal suatu hari nanti. Maafkan aku. Aku salah. Yi, orang tuamu ternyata membuat semua desainmu sejak kecil. Dan mengadakan pameran khusus untukmu, mereka sangat baik padamu. Benar-benar luar biasa. Aku dengar ruang pameran ini hanya untuk orang-orang besar di dunia desain, kakakmu bisa mendapatkannya untukmu. Benar-benar memanjakanmu. Aku dulu terlalu bodoh, memberikan hati pada orang yang tidak layak. Untungnya, sekarang aku sadar, jadi aku akan bekerja lebih keras, membalas budi orang tua. Dan kakak, Pameran karyamu akan segera dimulai. Mari kita lihat bersama. Apakah ada yang terlewatkan? Eyo. Kakak, belum ada kabar dari Yi? Halo, Tuan Muda. Nona Chen Yi ditemukan di ruang pameran perhiasan. kakak, Yi, kakakmu benar-benar baik padamu. Agar pameranmu tidak sepi. Mengundang begitu banyak orang penting. jangan pikir aku tidak tahu, kalian juga. Membantuku mengundang banyak orang penting. Yi, orang-orang penting ini bersedia meluangkan waktu. Melihat pameranmu adalah karya yang luar biasa. Benar, karya Nona Chen sungguh luar biasa. Tuan Aidehua, saya sangat senang Anda bisa datang ke pameran desain saya. Nona Chen, saya sangat mengagumi bakat desain Anda. Saya sangat yakin, saya ingin mengundang Anda bergabung dengan tim kami. Apakah Anda bersedia? Bergabung dengan tim Tuan Aidehua adalah impian semua desainer perhiasan. Saya bersedia. Juara ujian nasional Chen Yi mengadakan pameran karya perhiasan hari ini dan menerima undangan dari pemimpin top dunia desain perhiasan Aidehua. Bergabung dengan tim desain perhiasan Aidehua. Mengadakan pameran karya di usia 18 tahun, mendapatkan pengakuan top industri. Kemampuan ini tak tertandingi. Kami memang bisnis perhiasan. Orang tua dan Bauer pasti akan tahu tentang ini. Tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Apa? Desainer jenius yang baru-baru ini menggemparkan negara adalah Chen Yi. Benar. Baru saja kami bepergian ke luar negeri. Dia sudah menjadi desainer terkenal di seluruh dunia. Tak pernah ada yang memperhatikan kelebihan Yi. Sekarang setelah dia meninggalkan keluarga Chen, dia tidak perlu lagi meredupkan cahayanya, dia melakukan banyak hal buruk. Pameran ini mungkin juga dibesar-besarkan dengan nama keluarga Chen. Hingga dipuji seperti ini. Faktanya, Chen Yi di luar. Tak pernah mengungkapkan hubungannya dengan keluarga Chen. Pameran ini juga diatur oleh orang tua angkatnya. Ayah, ibu. Sebenarnya, Yi tidak pernah memukul Bauer. Cukup. Masa lalu sudah berlalu. Bauer,
Bukankah kamu juga ingin belajar desain perhiasan? Kebetulan, ibumu adalah ahli di bidang ini. Tunjukkan desainmu padanya. Baik. Ibu. Bauer, ini desainmu? Gambaranku masih agak berantakan, pasti tidak sebanding dengan kakak. Menurutku, tidak kalah dengan Chen Yi. Memang putri kesayangan ibu, lihat di sini. Merayakan kesuksesan besar pameran pertama Yi. Perselang. Pameran sudah berakhir, masih ada waktu sebelum kuliah dimulai. Ada rencana apa? Saya sudah membuat janji dengan Tuan Aidehua. Setelah saya lulus kuliah, saya akan bergabung dengan perusahaan mereka. Sementara itu, saya akan meningkatkan diri saya terlebih dahulu. Nanti setelah beberapa waktu, kamu bisa bekerja di perusahaan keluarga. Untuk mengumpulkan pengalaman. Baik. Ayo semua makan. Baik. Yi, kamu kan putri seorang miliuner. Kenapa makan di pinggir jalan saja, kamu terlihat sangat menikmati? Iya, dulu saya bahkan tidak bisa makan di pinggir jalan. Setiap hari kelaparan, sekarang bisa makan barbeque bersama semua orang. Melihat semua orang tertawa bahagia, saya merasa bahagia. Kalau bicara tentang keluarga Chen ini, saya jadi kesal, mereka benar-benar tidak punya hati. Benar, menurut saya, kita harus memberi mereka pelajaran. Kedepannya, kalau kamu ingin tertawa, tertawalah, kalau ingin makan, makanlah. Ada kakak yang melindungimu, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Baik, terima kasih kakak. Apa? Saya dilaporkan? Apa? Ini keterlaluan, kalau saya tahu. Siapa yang melaporkan Yi, pasti saya cabut uratnya. Saya kira tahu siapa pelakunya. Nona Chan, mau kemana? Masih ingin kabur? Chen Yi, bukan saya yang melaporkanmu, kenapa kamu cari masalah dengan saya? Chen Bauer, saya belum bilang. Kamu yang melaporkan, kenapa kamu malah mengaku sendiri? Kamu benar-benar masih bodoh seperti dulu. Yang bodoh itu kamu, orang tua kandungmu tidak mencintaimu. Kakak kandungmu tidak percaya padamu, meskipun kamu tahu saya yang melaporkan. Lalu apa? Kalau kamu tidak mengingatkan saya malah lupa. Kakak, pinjam kunci kamu sebentar. Kamu ngapain sih? Jenny, kamu ngapain sih? Hello. Nona Chen, kalau kamu tidak segera melunasi hutang, saya akan menemui orang tua angkatmu dan bicara tentang masalah judimu. Jangan-jangan, saya akan melunasinya. Saya kasih kamu semalam, kalau tidak bisa melunasi hutang 20 juta, saya akan menagihnya ke orang tua angkatmu. Asal bisa melunasi hutang judi, meskipun harus mencuri uang, tidak masalah. Lagi pula selama ini tidak ada yang tahu. Nyonya, ada apa? Bukan ke Bauer. Ingin belajar desain perhiasan? Beberapa hari ini, saya khusus pergi ke beberapa universitas untuk melihat langsung. Kaki hampir patah, akhirnya memilih beberapa sekolah yang bagus. Nanti, biar Bauer yang pilih satu. Anda sangat baik pada Nona Bauer, ya Nona Bauer? Nona Bauer baru saja kembali, terus di lantai atas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, aku akan pergi menemuinya. Bauer. Bukannya Xiaoyu bilang Bauer di lantai atas belum turun? Mana dia? Password, ternyata memang ulang tahunku, HMPH. Wow. Bauer, kamu di dalam? Mama, kamu cari aku. Ada apa, Bauer? Apa yang kamu pegang di belakang?
Tidak ada apa-apa. Bauer, perhiasan di dalam kotak mana? Bauer, kalung di dalam kotak mana? Aku tidak melihatnya. Mama, aku benar-benar tidak melihatnya. Apa ini? Aku? Kamu jelas-jelas mencuri kalung. Kenapa berbohong? Mama, aku tahu salah. Aku hanya suka kalung ini. Aku ingin membawanya keluar untuk pamer. Aku terlalu tergoda. Mama, maafkan aku kali ini. Ya, Mama. Bauer, kamu terlalu bodoh. Sebelumnya, saat Yi di rumah, barang yang hilang di rumah. Juga kamu yang mencuri, bukan Mama. Sebelumnya semua itu Chen Yi yang melakukannya. Aku benar-benar hanya kali ini, Mama, kejadian malam ini. Aku akan beritahu Papa, nanti, kamu sendiri yang jelaskan. Tidak bisa, Papa tidak boleh tahu, kalau tidak aku akan diusir. Mama, dengarkan aku, Mama, bawa ke rumah sakit, minggir depan. Cepat, minggir. Ada apa? Mama kenapa tiba-tiba dari tangga? Jatuh? Aku tidak tahu. Kakak, aku takut. Jangan tanya Bauer dulu, sekarang yang paling penting adalah kondisi Mama. Bagaimana? Pasien karena mengalami cedera otak berat, pendarahan otak berlebihan. Menekan saraf, sekarang meskipun sudah diselamatkan, tapi selanjutnya masih perlu dia mati. Apakah dia akan bangun? Ah, maksudku, kapan Mama akan bangun? Ini tidak pasti. Tapi, dengan kondisi pasien sekarang, meskipun bangun, kemungkinan besar akan menjadi vegetatif. Semua orang berpikir positif, mungkin Mama bisa bangun. Kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Papa, aku sangat khawatir dengan Mama. Kakak kedua. Kalian berdua sibuk bekerja, biar aku saja yang tinggal. Jaga ibu ya. Sekarang, kamu yang harus berusaha keras. Ibu selalu baik padaku, ini adalah kewajibanku sebagai anak perempuan. Harus dilakukan. Chen Yi, sekarang sudah cukup kan? Sekarang ibu kita dalam keadaan kritis. Segera suruh dia kembali. Perkenalkan, ini adalah karyawan baru di departemen kita. Chen Yi. Juara ujian nasional, ternyata bekerja di perusahaan kita. Katanya dia baru saja mengadakan pameran desain pribadi, dan dia juga mendapat perhatian dari bos besar Aidehua. Tak kusangka, aku bisa menjadi rekan kerjanya. Yi adalah adikku, semoga kalian bisa memberi perhatian lebih padanya. Juara ujian nasional, mengadakan pameran desain pribadi di usia 18. Dan dia juga mendapat undangan langsung dari bos besar di dunia desain, Aidehua, untuk bergabung dengan timnya. Wah, ada juga Kak Gao, kakak yang tampan dan baik hati. Hidup seperti ini benar-benar membuat orang iri. Nona besar, silakan duduk di posisi paling dalam. Terima kasih, Supervisor. Kak, aku pergi kerja dulu. Kamu juga sibuk ya? Makan siang bareng. Kakak, Chen Yi ternyata bekerja di perusahaan Gao Mingyu. Menurut investigasi, dulu Yi datang ke perusahaan mencari aku, tapi diusir oleh satpam. Sekarang, meski tanpa keluarga Chen, dia tidak perlu memandang rendah siapapun. Halo, kami mencari Chen Yi. Ada janji? Kami adalah kakaknya, ada masalah di rumah. Ingin membawanya pulang untuk melihat. Kalian adalah kakak Chen Yi? Saya Chen Haoyu dari grup Chen. Kakak kandungnya. Bos Gao kami sudah memerintahkan, orang asing tidak boleh masuk. Terutama orang dari grup Chen, silakan pulang saja. Kamu. Tak kusangka, Chen Da Xiao yang tinggi hati. Juga ada hari di mana harus merendahkan diri. Yi, ibu mengalami kecelakaan, jatuh di tangga. Kami ingin membawamu pulang untuk melihatnya. Kamu minta tolong padaku. Yi, dia tetap ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Sebagai kakak, aku mohon, pulanglah bersama kami untuk melihatnya. Dia melahirkan aku. Rasa terima kasih itu sudah aku bayar, tapi kamu bilang dia membesarkan aku. Tidakkah kamu merasa itu lucu? Yi, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kamu bilang, seharusnya aku bilang apa? Aku beritahu kamu. Jangan coba-coba menggunakan ikatan keluarga untuk memaksaku. Dilahirkan tapi tidak dibesarkan, potong jari bisa balas. Tidak dilahirkan tapi dibesarkan, 100 generasi sulit balas. Siapa yang berjasa padaku, aku ingat jelas. Sekarang keluargaku hanya orang tua angkatku. Kakakku. Yi, sebelumnya kami salah padamu. Kakak minta maaf, anggap saja kakak memohon padamu.
Mari kita pulang dan lihat ibu. Iya Yi, kakak kedua juga minta maaf padamu. Sebelumnya kami salah, tapi ibu sekarang sakit parah. Kakak kedua mohon padamu, pulang dan lihat dia ya. Ibu, aku juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Tapi aku sangat takut ayah tahu rahasiaku. Aku sudah susah payah dari seorang yatim piatu menjadi anak keluarga Chen. Putri besar. Baru beberapa belas tahun hidup bahagia. Aku tidak ingin semuanya hancur, Ibu. Kamu selalu menyayangiku, kamu pasti akan mengerti aku. Benar kan? Pasien sudah bangun. Dokter, bagaimana kondisi ibuku, Nyonya Lin? Beruntung, sudah tidak apa-apa, seharusnya perlahan. Bisa pulih semua. Ibu, masih ada yang tidak nyaman? Apa yang kamu katakan? Ibu ingin bertemu Yi. Ibumu mengalami hal besar seperti ini. Chen Yi sekarang di mana? Yi sekarang membenci kami, tidak mau kembali. Sudah tahu, anak yang tidak dibesarkan sendiri. Tidak bisa dijinakan. Ayah, jangan marah, kakak pasti. Ada hal penting yang menghalangi, kalau tidak. Ibu mengandungnya selama 10 bulan, sekarang sakit parah tapi dia tidak datang. Bukankah itu benar-benar menjadi anak durhaka? Apa yang lebih penting dari nyawa ibumu? Aku rasa dia memang anak durhaka yang tidak bisa dijinakan. Dulu, aku seharusnya tidak setuju ibumu membawanya kembali ke keluarga Chen. Bukan begitu, Yi tidak salah, yang salah adalah aku. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Aku akan memberinya kesempatan terakhir, kalau dia tidak kembali lagi. Selamanya dia jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Chen. Ibu, Yi datang menjengukmu. Kamu ternyata masih tidak tega meninggalkan keuntungan keluarga Chen. Jangan terlalu berharap, aku datang untuk memberitahu kalian. Beberapa kebenaran, 13 tahun yang lalu. Chen Guanghui dengan tangannya sendiri, membuangku ke panti asuhan. Sebulan kemudian, membawa pulang anak angkat Chen Bao'er dari panti asuhan. Anak angkat Chen Bao'er. Selama 13 tahun Chen Guanghui berkali-kali pergi ke pemakaman untuk memperingati seorang wanita bernama Meng Yao. Nona Lin, apakah kamu sudah menebak sesuatu? Benarkan? Kakak, ibu sakit parah. Kalau kamu masih terus membuat ulah seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu. Barang anak selingkuhan ini, kapan bisa belajar diam? Yi, apa maksudmu? Bao'er adalah anak dari selingkuhan. Ya, betul. Dan dia juga adalah anak Chen Guanghui. Dengan selingkuhan. Kamu. Jangan asal bicara. Tuan Chen, trikmu menukar anak ini benar-benar sangat hebat. Omong kosong, Chen Yi. Kurasa kamu sudah gila, bohong seperti ini bisa kamu katakan. Baik, kalau begitu akan kubuktikan dengan evidence. Ayah, benarkah Chen Yi yang kau buang? Kau benar-benar mengkhianati ibu. Benar. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Chen Bao'er, selama belasan tahun kau berusaha keras. Tidakkah merasa sangat konyol? Seperti badut keliling saja. Dua putra keluarga Chen, ayah yang kalian anggap hebat sebenarnya adalah orang jahat yang mencari selingkuhan, memelihara gundik, dan membuang anaknya sendiri. Rasa kepercayaan hancur. Enak tidak rasanya? Dan kalian berdua. Masalah generasi sebelumnya, kenapa harus aku yang tanggung? Apa salahku lagi? Tapi tidak apa, hari ini, biarkan lakon ini benar-benar berakhir. Yi, apa yang akan kau lakukan? Jurus. Ini adalah surat pemutusan hubungan, disusun oleh Departemen Hukum Grup kami sendiri. Mulai hari ini, Nona Chen Yi memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Nona Chen sudah menandatanganinya. Silakan kepala keluarga Chen juga menandatanganinya. Tidak boleh. Yi, meskipun keluarga Chen membuatmu banyak menderita, tapi kita kan keluarga yang darah lebih kental dari air. Memutuskan hubungan tidak mungkin. Kalau begitu, serang. Aksi. I. Kalian ngapain? Tempelkan sidik jari kalian di sini. Kalian mau apa? Lepaskan. Ngapain? Lepaskan. Lepaskan brengsek. Lepaskan. Mulai hari ini, Nona Chen Yi tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Chen.
Tua Chen, jaga diri baik-baik. Pergi. Chen Yi, anak durhaka. Ayah, kenapa Yi yang harus menanggung semua kesalahan ini? Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah dia anaknya Lin Wanru. Kalau kau begitu membenci Yi, kenapa masih mau mengambilnya kembali? Aku sudah menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, dan tenaga untuk Bauer. Aku hanya berharap Bauer bisa membawa keuntungan untuk keluarga Chen, bukan sekadar gadis baik-baik yang polos. Chen Yi adalah batu asah yang kupilih sendiri untuk Bauer. Tapi Yi juga anakmu. Siapa yang berguna untuk keluarga Chen? Dialah anak Chen Guanghui. Karena aku sudah memilih Bauer, maka Bauer adalah satu-satunya putri keluarga Chen. Dialah putri sulung keluarga Chen. Karma. Direktur buruk, Grup Gao mengumumkan ke publik. Selamanya tidak akan bekerja sama dengan kita. Sekarang, lebih dari 90% mitra perusahaan kita ingin memutuskan kontrak. Keluarga Gao itu orang terkaya. Kenapa? Kenapa keluarga Gao menyasar keluarga Chen? Aku tahu alasannya. Yi sekarang magang di Grup Gao. Pengacara yang dibawa Yi barusan juga pengacara dari Grup Gao. Pameran yang diadakan Yi sebelumnya, setelah kuselidiki, juga punya hubungan yang tak terpisahkan dengan Grup Gao. Grup Gao melakukan ini untuk Yi. Menyasar keluarga Chen. Keluarga Gao itu orang terkaya. Tidak mungkin Chen Yi punya hubungan dengan mereka. Kalaupun ada, pasti Chen Yi memanfaatkan hubungan ini dan bicara sesuatu di depan keluarga Gao, sehingga membuat kepala keluarga Gao salah paham dengan keluarga Chen. Tapi tidak apa, 3 hari lagi akan ada kompetisi desain perhiasan. Saat itu, seluruh tokoh terkemuka dari berbagai kalangan akan hadir. Bauer, aku ingin kau di kompetisi perhiasan. Dapatkan investasi mereka, buat keluarga Chen melesat. Ayah, saya rasa kemampuan desain saya mungkin masih kurang. Ayo, lihat ini. Ini Chen Yi, dan semua desain perhiasan Lin Wanru. Kamu lihat semuanya. Bauer, kompetisi kali ini, saya ingin kamu menginjak Chen Yi. Buat dia tidak bisa bangkit lagi di Grup Gao. Ayah ingin saya sepenuhnya menggantikan Chen Yi. Kamu adalah orang yang saya latih sendiri. Saya rasa kamu jauh lebih kuat daripada Chen Yi. Masuk. Siapa kakaknya yang tampan ini? Bekerja dengan penuh pesona. Lagi-lagi bicara manis. Saya tidak bicara manis, rekan kantor saya belakangan ini sangat iri pada saya. Bilang saya punya kakak yang jadi CEO, tubuhnya bagus, tampan, dan sangat menyayangi saya. Tapi para eksekutif di sekitar saya juga iri pada saya. Bilang saya punya adik yang tubuhnya bagus dan cantik. Dan sangat berbakat. Sudahlah, kita berdua tidak perlu saling memuji, katakan saja. Apa yang kamu cari dari saya hari ini? Tiga hari lagi, akan ada acara peluncuran perhiasan. Nanti tidak hanya Jiangzhou, bahkan di Dijing juga akan ada keluarga terkemuka yang akan datang, menunjukkan betapa berharganya acara ini. Maksudmu, kamu ingin saya mewakili keluarga Gao untuk datang? Tidak percaya diri. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Chen Yi, Grup Gao ternyata mengirim kamu. Tampaknya pandangan mereka juga tidak bagus. Chen Guanghui bisa mengirim. Kamu yang tidak berguna ini, tampaknya benar-benar tidak ada orang lain yang bisa digunakan. Kita lihat saja, di kompetisi desain perhiasan hari ini, saya pasti akan mention Jackmus sebenarnya. Chen Yi. Setelah hari ini, Bauer akan menjadi bintang di dunia desain, dan kamu akan dibuang oleh Grup Gao. Baiklah, kita lihat saja. Selamat datang di lokasi kompetisi desain perhiasan. Sekarang, mari kita persilakan peserta pertama naik ke panggung. Sekarang hanya tinggal 2 peserta terakhir. Siapa yang akan membawa pulang piala kompetisi malam ini? Mari kita persilakan. Nona Chen Bauer naik ke panggung.
Ini adalah karya desain saya, bernama Heart of the Ocean. Konsep desainnya diambil dari sebuah kisah cinta. Itu semua adalah konsep desain saya. Terima kasih semuanya. Wah, karya ini bagus, tampaknya juara malam ini adalah Nona Chen ini. Mari kita persilakan peserta terakhir. Nona Chen Yi naik ke panggung. Chen Bao'er, Chen Guanghui. Malam ini adalah awal kalian menuju jurang kehancuran. Chen Yi, kamu pasti kalah. Chen Bao'er, kamu tahu pidatomu. Seperti apa di mataku? Seonggok tai. Selain penampilan, yang paling penting dalam desain perhiasan adalah kualitas. Benar-benar. Tapi Nona Chen Bao'er ini bilang, grup Chen menggunakan biji mentah dari tambang di Amerika Utara. Kualitasnya bisa dibilang menengah ke atas. Apa masalahnya? Biji mentahnya sendiri tidak ada masalah. Tapi di sini saya punya data yang menunjukkan ekspor tambang Amerika Utara turun drastis dalam 2 tahun terakhir. Bahkan ekspor beberapa bulan terakhir. Tidak sampai setengah dari sebelumnya. Apa artinya ini? Tambang itu sendiri bermasalah. Grup Chen sudah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Bahkan mengirim orang untuk melakukan inspeksi langsung. Kami bisa jamin kepada semua orang, kecuali terjadi banjir bandang. Atau bencana besar seperti tanah longsor. Jika tidak, tambang tidak akan ada masalah. Bagus, tapi tahukah kamu? Banjir akan segera datang. Banjir? Tambang paling takut dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Begitu banjir terjadi, siapa yang berani menambang? Ya, jika pasokan bahan baku terhambat, perhiasan pun tidak bisa dibuat. Uang yang kita investasikan akan sia-sia. Benar. Chen Yi, jangan coba-coba menggoyahkan kepercayaan orang di sini. Suhu akhir-akhir ini sangat panas. Mana mungkin terjadi banjir bandang? Jangan-jangan kamu bisa meramal masa depan? Saya memang bisa. Berita terbaru, tambang di Amerika Utara terkena dampak banjir bandang besar. Lubang tambang runtuh, korban jiwa banyak, mitra terkait berjatuhan menghadapi kebangkrutan. Ayah, saya dengar keluarga kita bergerak di bidang desain perhiasan. Ini sketsa desain yang saya buat. Kakak, kamu ngerti apa tentang desain perhiasan? Tadi ayah bilang, desain perhiasan itu tidak hanya melihat penampilan, tapi juga pasokan bahan baku dari tambang. Benar kan, ayah? Haha, putriku memang pintar. Langsung bisa. Sedangkan kamu, industri desain perhiasan yang high-end ini, bukan bidang yang bisa kamu sentuh. Jangan cuma buat gue takut di sini. Tunjukkan buktinya. Baik, Nona. Ayah, cuaca di Amerika Utara belakangan ini tidak bagus. Kalau investor tahu, ada kemungkinan pasokan terputus. Apakah ini akan mempengaruhi grup Chen kita? Bisnis itu seperti medan perang. Mereka sudah memilih kita kalau ada masalah. Mereka sendiri yang harus bertanggung jawab. Chen Yi, bagaimana kamu bisa mendapatkan video itu? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Para investor, kalian melihat grup Chen seperti ini. Masih mau investasi? Grup Chen ini sudah tahu dari dulu. Ada masalah dengan tambang di Amerika Utara, tapi masih cari investasi di sini. Benar-benar licik. Perusahaan hitam seperti ini, kami tidak berani kerjasama. Kenapa bisa begini? Ketua Chen, putri kesayanganmu ini juga tidak begitu bagus, ya. Ayah. Hahaha. Ayah, Ibu, Yi hari ini di peluncuran perhiasan. Mengalahkan semua orang dengan telak. Ibu benar-benar tidak menyangka, Yi punya bakat desain. Dan kemampuan manajemen yang bagus. Nanti kakak harus mengandalkanmu. Ibu, ngomong apa sih? Aku masih harus mengandalkanmu. Aku ini anak mama. Baiklah, kamu jadi anak mama seumur hidup. Ibu senang. Hahaha, ayo makan dulu. Oh ya, ayah, ibu, belakangan ini di pasar kita banyak muncul industri baru, seperti e-commerce live streaming. Kalau kita investasi sekarang, keuntungan pasti berlipat ganda. Coba-coba.
Ini semua perusahaan baru, kok kamu bisa tahu? Masa ia bilang aku dari masa depan balik lagi? Ayah, ibu, aku juga tidak bisa jelaskan dengan baik, tapi ini pasti akan jadi industri utama kalau kita investasi sekarang. Keuntungan pasti naik berkali lipat. Wah, barusan ibu bilang, kamu bisa mengalahkan kakakmu. Aku anggap bercanda. Sekarang lihat. Kamu benar-benar anak perempuan berbakat keluarga Gao. Hahaha. Yi, kamu sudah diterima di Universitas Qingbei, sebentar lagi masuk kuliah. Ayah ingin mengadakan pesta sebelum kamu masuk kuliah. Aku ingin umumkan di depan umum. Kamu adalah putri Gao Cheng. Bagaimana pendapatmu? Saya ikuti apa kata ayah. Hahaha. Baiklah, waktunya ditetapkan 3 hari lagi. Ya, nanti. Saya akan mengumumkan di depan semua orang. Kamu adalah putri kesayangan Gao Cheng, ya. Hahaha. Eo. Ayah, dokter bilang kemarin ayah terlalu marah. Ayah jangan marah lagi ya. Ayah baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kerjasama perusahaan? Kemarin setelah kejadian dengan Chen Yi, semua mitra kerjasama membatalkan kerjasama dengan kita. Ayah. Tapi grup Gao mengirimkan undangan kepada saya. Mengundang saya untuk menghadiri pesta kembalinya putri grup Gao. Nanti, asal saya menggunakan sedikit trik di pesta itu, maka Chen Yi pasti akan diusir dari grup Gao. Bauer. Sudahlah. Jangan terus bertengkar. Apa maksud ayah? Apakah ayah juga berpikir saya akan kalah dari Chen Yi? Ayah hanya takut kamu terluka. Saya akan membuktikan bahwa pilihan ayah tidak salah. Saya pasti tidak akan kalah dari Chen Yi. Chen Yi ternyata tidak datang ke pesta grup Gao. Sepertinya saya tidak perlu bertindak. Dia sudah dibenci oleh grup Gao. Hahaha. Selamat datang para pejabat dari berbagai kalangan di Jiangzhou. Hari ini bisa datang ke acara keluarga Gao. Khusus untuk putri saya, pesta kembalinya. Selanjutnya, mari kita sambut putri saya, Yi, ke atas panggung. Apa? Orang tua angkat Chen Yi ternyata orang terkaya. Orang tua angkatnya ternyata orang terkaya. Apa? Orang tua angkat Yi ternyata. Ayah, ibu, kakak, saya ke toilet dulu. Sebentar kembali. Baik, kami tunggu kamu kembali, kita pulang bersama. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ada apa? Yi belum ditemukan? Ayah, Yi mungkin dalam masalah. Chen Yi, kali ini saya menang. Chen Bauer, untuk mengalahkan saya. Bahkan sampai menculik saya. Ada orang. Segera cari lokasi nona besar. Siap? Ada orang. Presdir, kerahkan semua orang cari Yi. Siap? Chen Bauer, hukum takkan luput. Membunuh harus bayar harga. Aku tak peduli. Oh ayah, ke kau. Bagaimana Lin Wanru jadi lumpuh? Aku yang jatuhkan dia dari tangga. Dia hampir mati oleh anak yang disayang 10 tahun lebih. Pasti sangat menyakitkan. Bukan. Yang sakit, dia salah paham padamu. Lalu mengusirmu dari rumah. Tapi, kakak baik kalau kami tak mengusilimu.
Kau takkan sesukses sekarang. Benar kan? Kepala Gao, orangnya ketemu. Kau benar. Tanpa keluarga Chen, tak ada aku hari ini. Bagaimana kau lepas tali itu? Sudah tahu rencanamu, jadi aku main sandiwara bersamamu. Tidak mungkin. Ini semua berkat keluarga Chen. Terima kasih Chen Guanghui, egoismenya. Ajarkan, manusia harus licik. Terima kasih Lin Wanru, sikap berat sebelahnya. Ajarkan aku mengalah. Terima kasih Chen Haoyu, dinginnya ajarkan kekejaman. Terima kasih Chen Haosuan, ajarkan arti memfitnah dan menghina. Berulang kali kau tuduh aku dengan kejahatan tak berdasar. Dan kau, anak haram yang mencuri sarang. Ajarkan arti tak tahu malu dan membabat habis. Jangan mendekat. Kalung ini berisi kamera. Semua yang terjadi sedang siaran langsung. Barakan. Semua yang keluarga Chen lakukan harus berakhir. Chen Yi, aku bunuh kita berdua. Berhenti. Bawa si gila ini ke kantor polisi. Siap, Kakak, tolong aku. Bauer. Kok kakak datang? Kau baik-baik saja? Baik. Pulang. Maaf. Aku tak tahu. Bauer akan melakukanmu seperti ini. Kata-kata penyesalan, simpanlah untuk kehidupan berikutnya. Kakak, ayo kita pergi. Ayah, putriku, maafkan aku. Ayah,